Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang produk kami, yaitu hidroponik, solusi masalah ekonomi dan sosial di kala pandemi dan endemi. Next. Anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Kayla Luna, lalu ada Wian Ahadi Ahmad, Gabriela Ligar, Fabian Rangga Putra, Hoyorinsa Salsabila, dan Raisa Alia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hidroponik sendiri. Hidroponik merupakan peralatan untuk menanam sayuran melalui cara hidroponik. Hidroponik bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, membantu masyarakat dalam menghasilkan uang, memenuhi konsumsi makanan sehat untuk masyarakat dari hasil panen sayuran hidroponik. Next. Pembahasan kami terdiri dari 4 poin, yaitu penjelasan tahap pengerjaan business plan, penjelasan bagian-bagian business plan, tahap-tahap human-centered design (IDEO) yang diterapkan dalam business plan, dan yang terakhir yaitu strategi human-centered design. Next. Yang pertama yaitu tahapan pekerjaan business plan atau langkah usaha. Tahapan ini terdiri dari mencari bentuk kerjasama dengan petani hidroponik yang sukses untuk memperluas mitra dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi dan koordinasi mengenai program penanaman hidroponik kepada masyarakat bersama dengan pengurus daerah setempat, menyerahkan bibit sayuran hidroponik yang akan ditanam kepada masyarakat, melakukan praktik penanaman yang terdiri dari pembenihan, pindah tanam, dan pembesaran, dan yang terakhir yaitu melakukan pemantauan dan pencatatan perkembangan hasil dari hidroponik. Next. Selanjutnya itu adalah bagian-bagian dari bisnis plan kita sendiri. Yang pertama, kami ini berangkat dari masalah-masalah di Indonesia di masa pandemi. Yang utama karena di masa pandemi ini banyak banget orang-orang yang di PHK gitu oleh kantornya untuk bisa menghindari bangkrut. Dan juga di masa pandemi ini sangat penting untuk bisa mengonsumsi makan makanan yang sehat gitu. Jadi hidroponik hadir untuk bisa menjawab hal tersebut, di mana kami berusaha untuk bisa memberikan income rumah tangga bagi orang-orang nanti, dan juga membantu orang-orang untuk bisa hidup sehat gitu di masa pandemi yang sangat penting gitu. Lalu di poin ini mengasar pada orang-orang yang memiliki spend waktu dan juga tempat yang banyak, dan juga dan juga ekonomi yang agak menengah ya, karena sangat murah gitu di hidroponik ini, dan outputnya itu kami mengharapkan dengan adanya hidroponik ini kami berusaha untuk bisa memberikan income rumah tangga dan juga membantu orang-orang untuk bisa hidup sehat, dan juga kami akan memberikan guide gitu ke orang-orang nantinya untuk bisa bagaimana sih membudidayakan hidroponik ini. Lalu di poin ini fokusnya adalah di Mix 4P, di mana kami memberikan gitu alat-alat mengenai hidroponik dengan harga yang murah banget, itu 60.000, dan juga yang awalnya akan dilakukan di rumah kami masing-masing, dan juga bekerjasama dengan orang-orang yang sukses di bidangnya gitu. Dan ini juga menjadi gambaran ke masyarakat gimana sih hidroponik ini gitu. Untuk rancangan anggaran tanaman sendiri terdapat 8 uraian alat dengan kisaran harga, total harganya itu sekitar 60.000. Dan kami sekelompok sepakat untuk membeli peralatan harga paket ini melalui online shop. Selanjutnya, manajemen bisnis, pembagian tugasnya itu terdapat tiga divisi yaitu produksi, komunikasi, dan administrasi. Next. Untuk rekapitulasi anggaran biaya, totalnya sekitar 3.800.000. Dengan paket usaha hidroponik sebesar 1.800.000, biaya distribusi dan perakitan sebesar 1.200.000, dan lain-lain berupa kuota internet yaitu 500.000. Next. Untuk jadwal kegiatannya sendiri kami melaksanakan selama 6 bulan, yaitu dari penyusunan kewirausahaan hingga evaluasi. Next. Baik, selanjutnya ada tahap human-centered design yang diterapkan dalam bisnis plan kali ini. Yang pertama ada tahap inspirasi, yaitu yang mana diawali dengan pengumpulan ide dari masing-masing anggota yang kemudian mengerucut pada satu ide, yaitu ide tentang hidroponik ini. Selanjutnya dilanjut pada pembuatan tabel jadwal kegiatan yang mana sudah dicantumkan di slide sebelumnya, bahwa jadwal kegiatan akan dilaksanakan selama 6 pekan, kemudian
Setelah jadwal kegiatan jadi, dilanjutkan tahap pembentukan tim yang mana profil anggota kelompok kami juga sudah dicantumkan di tabel tim manajemen beserta dengan tupoksi dan divisinya masing-masing. Next. Kemudian setelah divisi dan jadwal kegiatan terbentuk, maka dilanjutkan pada riset yang kedua, yang mana ditemukan bahwa dampak ekonomi dari COVID-19 ini masih sangat terasa hingga saat ini, sehingga hidroponik diharapkan dapat menjadi salah satu ladang sampingan untuk penghasilan masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Kemudian setelah tahap riset tersebut, kami akan melakukan tahap grup interview, yang mana interview ini sejauh ini masih kami lakukan dengan dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kami. Kemudian dilanjutkan di tahap immersion, yaitu di mana penempatan anggota masing-masing pada divisi dan tupoksinya masing-masing sesuai tabel manajemen bisnis yang telah dicantumkan di slide sebelumnya. Next. Kemudian ada tahap ide. Tahap ide yaitu yang mana tahap pertama ini untuk penamaan usaha kami dinamakan hidroponik, yang terdiri dari dua kata, yaitu hijau yang berarti hijau dan ponik yang berarti hidroponik. Kemudian yang kedua dilanjutkan tahap brainstorming, yang mana muncul dua pertanyaan, yaitu bagaimana agar produk ini bisa diterima masyarakat dan bagaimana agar produk ini bisa diproduksi oleh semua anggota kelompok kami. Kemudian setelah tahap diskusi tadi dilanjutkan ke diskusi secara internal bersama anggota kelompok dan diskusi secara eksternal, yaitu dengan dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kami. Next. Lalu selanjutnya pada tahap inspiration phase ini, di mana determine phase dan rapid prototyping ini belum kami capai karena pembelian prototipe ini belum terlaksana. Lalu pada BMC ini, partner usaha kami adalah para petani yang merupakan narasumber utama dalam hidroponik. Lalu aktivitas utama kami adalah memproduksi produk dari alat hidroponik. Lalu nilai usaha kami ini terletak pada fungsi produk kami yang dapat menolong penduduk yang terdampak pandemi. Lalu produk yang kami hasilkan ini tidak sekali pakai dan rancangan biaya sudah kami cantumkan sebelumnya. Untuk feedback, belum ada feedback karena proses implementasi ini belum dilaksanakan. Next. Di implementation phase ini, sejauh ini kelompok kami belum melaksanakan implementasi pembuatan produk karena dalam beberapa waktu ini kelompok kami ini masih berfokus pada penyempurnaan proposal kewirausahaan saja. Next, selanjutnya ada strategi human centered design pada produk kami. Next, pada tahap observasi ini kami melihat bahwa pemerintah ini membuat berbagai bentuk kebijakan guna meminimalisir kegiatan masyarakat. Lalu jumlah konsumsi terhadap makanan sehat ini juga mengalami peningkatan. Usaha pelaksanaan hidroponik ini diawali dengan melakukan kerjasama dengan para petani, lalu kami melakukan survei, dan pada tahap terakhir ini kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bantuan pihak yang lebih ahli dalam bidang hidroponik ini. Next. Kemudian pada tahapan kedua ada ID generation, yaitu sebuah tahapan yang melakukan pengembangan ide kreatif dari permasalahan yang sudah dideteksi, yaitu dengan menjual produk yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah dipaparkan teman-teman tadi, seperti peralatan untuk menanam sayuran dengan cara hidroponik. Kemudian dengan melakukan penanaman tersebut, maka kegiatan yang ada di rumah dapat menjadi bertambah dan masyarakat tetap menjadi produktif. Next. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu prototyping. Pada tahapan ini memang merupakan salah satu tahapan yang penting, akan tetapi dari tim kami masih belum sampai pada tahapan tersebut dikarenakan permasalahan biaya yang belum ditentukan dengan pasti dan di wilayah tempat tinggal para anggota tim kami yang sangat sulit mencari prototipe produk hidroponik. Akan tetapi setelah prototipe selesai ini nanti akan melaju ke tahap selanjutnya, yaitu program usaha dapat dijalankan dan diimplementasikan di tengah masyarakat. Dengan kami juga menyediakan akses yang diberikan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan produk hidroponik ini. Next. Kemudian testing, yaitu hal ini diawali dengan langkah pemberian bibit yang akan ditanam dan juga tempat hidroponik kepada masyarakat. Kemudian melakukan tahapan praktik, dimulai dari tahap pembenihan, tahap pindah tanam, dan tahap pembesaran. Dan kemudian dari itu semua, nanti akan kami laksanakan bentuk pemantauan dan pencatatan perkembangan hasil dari hidroponik secara berkala sebagai langkah evaluasi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Sekian pemaparan dari produk kami yaitu hidroponik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.